Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hazihi al-ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala bidu'ain nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi bukurina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengawali dengan bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita pula dalam keadaan sehat walafiat di hari-hari yang akhir dari bilangan kalender 1444 Hijriah. Hari ini kita tanggal 28 ya, kalau tidak salah 28 Zulhijjah, 28 Zulhijjah, yang ini menandakan bahwa 2 hari lagi akan masuk bilangan kalender yang baru 1445 Hijriah, bulan suci Muharram. Yang bulan Muharram ini itu masuk dan masih lagi dalam urutan bulan-bulan haram yang dikenal dalam syariat kita. 4 bulan yang disebut oleh Allah di surah At-Taubah ayat 36, yang 3 diantaranya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, ini selalu kita ingatkan dan dikenangkan tentang bulan-bulan haram ini karena istimewa dan banyaknya keutamaan di bulan-bulan haram tersebut. Jadi walaupun Zulhijjah nak habis, masuk nanti Muharram masih lagi bulan haram ya. Nanti mudah-mudahan ada asatiz yang lain yang mengingatkan tentang keutamaan Muharram. Tapi yang bisa kita sampaikan secara ringkas di awal ini, nanti ada 1 puasa sunnah yang keutamaannya istimewa dan hanya sehari itulah dalam setahun. Mirip macam puasa Arafah di bulan Zulhijjah yang lalu. Muharram nanti ada puasa namanya puasa Yaum Ashura. Ya, puasa Ashura dari kalimat Ashara, 10. Jadi puasa Ashura itu puasa pada tanggal 10 Muharram ya. Yang itu keutamaannya besar, istimewa, dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti tinggal dilihat saja, kalau misalnya hari Rabu kalau tidak salah ya, di bilangan kalender Masehi kita 1 Muharram, Rabu sekali lagi 8 Muharram. Berarti puasa Asyura itu bersamaan dengan hari Jumat. Ya, Jumat ini, Jumat sekali laginya, itu 10 Muharram ya.
sunnah untuk kita puasa. Baik sekali diiringi dengan sehari sebelumnya, karena puasa hari Jumat kalau yang tidak ada sebab termasuk puasa yang tidak disukai di hari tersebut. Ya, kalau tidak ada sebab. Tapi ini karena ada sebab, Asyura boleh. Tapi bagus diawali sehari sebelumnya dengan puasa sunnah hari Kamis, ya. Nah, itu insya Allah sebagai catatan awal untuk sambut bulan Muharram ini. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan temanya ada asatidz lain yang membahas tentang fadail, keutamaan bulan Muharram ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung lagi kajian kita pada pembahasan sirah nabawiyah, diambil dari kitab Fiqhus Sirah li Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah yang wafat beberapa tahun yang lalu ketika majelis, ya. Pembahasan terakhir dalam bab Fiqhus Sirah ini, waktu itu pembahasannya tentang boikot, ya, boikot ataupun embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasul dan para sahabat-sahabat beliau, terutama dari sisi ekonomi, ya, di mana akses perniagaan, berjualan itu para sahabat dan Nabi SAW tidak diperkenankan untuk melakukan itu dengan kabilah-kabilah lain yang ada di negeri Mekah, sehingga tahun-tahun itu memang tahun-tahun yang sulit. Macam kita misalnya diboikot oleh orang, jangan lagi belanja dengan dia, kita berjualan, hilang customer itu, ya, terganggu cash flow kita, jualan kita itu jadi tidak laris, sulit. Itulah yang kemudian dirasakan oleh Nabi SAW dan lebih-lebih lagi adalah pengikut beliau yang waktu itu justru memang sedang dilecehkan, dihina, apalagi ditambah dengan pemboikotan itu. Nah, inilah kemudian setelah pembahasan tentang pemboikotan ekonomi itu, Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Al-Buti melanjutkan dengan pembahasan hijrah berpindah. Dan ini pada kesempatan tersebut menjadi hijrah pertama dalam sejarah Rasul dan para sahabat. Jadi ketika Nabi SAW itu menyaksikan, oh, orang musyrik ini tidak bisa dibiarkan, ini kesihan sahabat-sahabat ini, ganas betul mereka itu, ya. Makin hari bertambah keras dengan sahabat-sahabat Nabi yang lama masuk Islam. Sedangkan beliau sendiri, Nabi sendiri itu tidak bisa melindungi dengan sebaik-baik perlindungan, karena Nabi pun juga diboikot. Nabi juga dewean. Ya, istri yang dulu melindungi beliau lah meninggal, Khadijah. Itu masih ada Khadijah, masih lemak. Kalau kita kaji tentang pembahasan keistimewaan Khadijah, itu kan saudagar besar itu, woman planner, begitulah lebih kurang, ya, dia itu. Sampai saya pernah mendapatkan penjelasan, tidaklah ada penduduk Makkah yang berniaga kecuali ada sahamnya Khadijah di situ. Ya, sehingga orang kalau nak macam-macam singkuh, segan mandang Khadijah. Nah, ini Khadijah sudah meninggal. Lalu juga pamannya Abu Thalib, yang walaupun dalam riwayat yang dipilih sampai meninggal pun tak mengucap 2 kalimat syahadat, tapi justru menjadi orang yang juga paling melindungi Nabi. Dan sosok itu termasuk dihormati. Jadi orang pun segan juga nak ganggu Nabi itu. Tapi tetap Nabi SAW itu tidak bisa melindungi sahabat-sahabat yang lain. Apalagi periode Mekah ini yang masuk Islam banyak golongan yang menengah ke bawah, golongan papa, bahkan masuk dalam kategori budak dan hamba sahaya. Sehingga ketika ketahuan ini menjadi pengikut Muhammad, langsung itu disiksa, dilecehkan, dihina, dipukul. Kalau dia termasuk jenis orang yang berniaga tadi, diboikot. Sehingga Nabi SAW itu akhirnya berkata kepada sahabat-sahabat beliau, apa kata Nabi SAW? Alangkah baiknya jika kalian ini, sahabat-sahabat beliau, itu hijrah ke negeri Habasyah. Jadi ada satu negeri yang kemudian waktu itu sudah didengar bahwa negeri tersebut dipimpin oleh raja yang baik hati.
Negeri itulah kemudian disebut dengan negeri Habasyah. Rajanya adil, walaupun dia itu seorang Nasrani. Ya, Habasyah itu. Habasyah ini kalau disebut-sebut hari ini negeri yang ada di Ethiopia. Ethiopia ini masuk mana lagi? Asia apa masuk Afrika Pak Haji? Masuk Afrika ya. Klub negaranya mungkin tak terlalu kuat dalam bola ya. Kalau dia kuat tahu aku masuk mana, apa Afrika apa Asia ya. Ethiopia ini ya. Itu Habasyah dulu dikenal. Ya, masuk negeri Ethiopia hari ini. Karena dapat Nabi itu, di sana itu ada raja, rajanya itu baik hati, rajanya itu adil, seorang Nasrani. Ya, dia punya kekuasaan, tak boleh ada satupun yang berada di wilayah kekuasaannya itu yang dianiaya. Karena itu Nabi kemudian ngomong, pergilah kamu ke sana, kata Nabi, ke sahabat-sahabat beliau itu, sampai Allah memberikan jalan keluar pada kita ini. Ya, karena negeri ini sudah tak cocok untuk kalian, maka ini sudah tak kondusif, sudah tak bagus untuk sahabat-sahabat sekalian. Maka setelah itu akhirnya apa? Berangkat kaum muslim ke negeri Habasyah untuk menghindari fitnah itu, yang hindari ujian-ujian yang sudah kelewat batas itu. Lari mereka itu menuju Allah dengan membawa agama mereka, itu hijrah itu ya. Hijrah itu begitu. Jadi dan ini pada akhirnya tercatat hijrah pertama dalam sejarah umat Islam. Sebelum nanti ada hijrah yang terkenal Nabi dan sahabat-sahabat dari Makkah ke Madinah, ada hijrah yang ini dulu. Hijrah dari Makkah ke negeri Habasyah ya. Nah, di antaranya yang ikut serta waktu itu dari golongan sahabat yang terkenal, terkemuka, misalnya siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dia kan terkenal, ini Utsman ini kan pedagang ulung, tapi diboikot. Jadi merasa tidak cocok lagi berjualan di sini. Di samping mungkin yang lain-lainnya. Jadi ada Utsman bin Affan dengan istrinya, yaitu putri Rasulullah, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman ini selain sahabat Nabi, itu juga seorang di antara menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini juga menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari keempat al-khulafa ar-rasyidun itu, Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, itu ada galau hubungan kekerabatan. Selain mereka itu sahabat-sahabat Nabi. Kalau idak mertua, menantu. Ya. Abu Bakar as-Siddiq selain sahabat yang paling disenangi dan paling akrab dengan Nabi, mertua Nabi. Karena Nabi menikahi anaknya Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Umar ibnu al-Khattab, apa Nabi selain sahabat? Mertua juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti anaknya yang bernama Hafsah binti Umar ibnu al-Khattab jadi salah satu istri Nabi. Utsman ibnu Affan, apanya Nabi? Menantu, bukan sekali bahkan 2 kali. Maka itu gelar dari Utsman ibnu Affan itu Zunnurain. Ya, ingat ini gelar yang disematkan ke Utsman ibnu Affan juga, Zu an-Nurain, yang mempunyai 2 cahaya. Mengapa disematkan begitu, disebut begitu? Karena menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, ya. Tentu tidak dalam satu masa meninggal kemudian menikah lagi dengan putri Nabi yang lain. Ali bin Abi Thalib jelas, yaitu menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi ada Utsman, ada Ruqayyah, ada Zubair bin Awam, ini sahabat-sahabat yang terkenal dari kalangan sahabat ya. Ada Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab ini diikutkan dulu oleh Rasul hijrah ke Habasyah. Nanti dia punya pengalaman hijrah ini sangat bermanfaat ketika dia diutus oleh Nabi pergi ke Madinah lebih dulu, sebelum nanti sahabat-sahabat yang lain dan Nabi hijrah ke Madinah. Kalau nyebut nama sahabat Mus'ab bin Umair, ini sering disebut dengan As-Safir Al-Awwal, duta pertama umat Islam. Karena sebelum Nabi sahabat hijrah ke Madinah nanti, Mus'ab bin Umair yang diutus dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Karena itulah pada waktu Nabi hijrah ke Madinah,
itu tak sama dengan ketika Nabi ke Taif. Pada waktu kita bincang waktu itu hijrah Nabi ke Taif, Nabi berharap didukung oleh orang Taif, tapi justru yang didapat itu apa? Dilempari batu, berdarah-darah. Tapi di Madinah justru disambut dengan meriah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu berkahnya dan salah satu asbabnya, karenalah banyak yang masuk Islam dari penduduk Madinah yang disebut golongan Ansor dari tangan Mus'ab bin Umair ini. Ya. Dan waktu hijrah ke Habasah, Mus'ab bin Umair ini masuk di antara sahabat yang hijrah tersebut. Ada Abdurrahman bin Auf juga, ini kan pedagang yang ulung itu ya. Kalau tadi itu Khadijah terkenal saudagar di Makkah, nanti Abdurrahman bin Auf ini dia terkenalnya saudagar di Madinah. Sampai juga saya mendengar itu, tidaklah ada penduduk Madinah yang berdagang kecuali di situ ada sahamnya Abdurrahman bin Auf ketika di Madinah ya. Padahal nanti kalau kita cerita tentang sosok satu ini, hijrah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa, Pak. Seluruh sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu cuma bawa apa yang ada di badan. Maka itu nanti kalau kisah hijrah belum kita sampai nanti ya, tapi cluenya demikian ya. Bocorannya sedikit demikian. Nabi itu mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Di antaranya Abdurrahman bin Auf ini ya. Dia itu waktu ditawari macam-macam oleh saudara angkatnya Muslim Madinah itu, ditolaknya kalau. Aman kita kejadian baca Abdurrahman bin Auf itu tentu lain, Pak. Nanti kita kisahkan detail pada waktu hijrah itu. Tapi apa yang dia kemudian ucapkan ke saudaranya yang baru itu, tolong tunjukkan aku baik. Dulani ala suk, di mana pasar di Madinah ini. Kalau orang berdagang tuh nanyanya pasar tuh lah ya, nak berjualan tuh lah. Ya, sampai ada kalimat dalam kitab Hayatus Sahaba itu, ya Hayatus Sahaba ketika bicara biografi Abdurrahman bin Auf, kalimat optimisnya itu apa? Tidaklah aku mengangkat batu katanya, kecuali pasti di bawahnya itu aku temukan emas. Ya, saking dia itu memang semangat kalau nyari duit itu ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Nah, sahabat-sahabat yang besar inilah yang kemudian mengikuti hijrah dari Makkah ke Habasyah tanpa disertai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul masih jago gawang. Ya, kita kalau lihat peristiwa hijrah itu, Rasul itu jago gawang. Terakhir, jangan sampai kemudian Rasul pindah, Rasul hijrah, ada sahabat yang masih disakiti. Termasuk pada waktu peristiwa hijrah ke Madinah. Rasul itu kan termasuk yang terakhir keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nah ini para jamaah yang berbahagia, sehingga kemudian rencana sahabat-sahabat ini nak hijrah kan pasti tak disenangi itu oleh orang Quraisy. Mereka itu senang kalau pengikut Nabi Muhammad ini tetap di Mekah dalam suasana diboikot, syukur mati kelaparan misalnya begitu ya. Nah karena itu ketika mereka tahu peristiwa ini, lah hijrah tapi lah pindah, lah berangkat mereka ke Habasyah itu ya. Lalu orang-orang Quraisy ini mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Amr bin As ini memang ini ya, apa bahasanya ya? Apa bahasa kitanya? Amr bin As ini. Orang kalau ngomong pandai dia itu bersilat lidah. Ya, orator begitu kalau misalnya orasi ya. Tapi waktu itu dia belum masuk Islam ini, kejadian ini. Amr bin As ini kan termasuk yang bukan awal-awal masuk Islam. Jadi dia pergi juga ke Habasyah, nemui rajanya itu. Siapa rajanya itu? Namanya Najasyi. Ini terkenal ya, Raja Najasyi. Yang kemudian datang bawa macam-macam hadiah dari Mekah. Ya, mau nyogok apa gratifikasi ini mungkin ya. Jadi hadiah-hadiah ini dia kasih, diberikan ke raja. Pembantu-pembantu raja, juga pendeta-pendeta Nasranihnya, dengan harapan agar mereka itu menolak kehadiran orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan mengembalikan mereka ke Mekah. Suruh balik baik, ya disuruh balik. Nah, tapi ketika kedua utusan itu sampai di Habasyah bicara dengan Raja Najasyi, ya, sebelumnya kedua utusan itu ya, yang kita diceritakan oleh Syekh Al-Buti ini, bahwa utusan itu lah melobi dulu pembantu-pembantu Raja Najasyi, uskup-uskupnya itu ya, pendeta-pendetanya itu, dan juga kasih hadiah dari Makkah. Ternyata apa? Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslimin itu kepada ketua utusan itu atau nyuruh balik itu sebelum mereka ini nanti
orang-orang muslim itu dipanggil lagi oleh Raja Najasyi untuk ditanyai, agama apa yang kalian anut ini? Akhirnya apa? Ya, kaum muslimin dan kedua utusan itu dihadap-hadapkan di hadapan Raja Najasyi. Bertanya Raja Najasyi ini kepada kaum muslim, agama apa yang membuat kalian ini sampai ninggalkan agama yang dulu dipeluk oleh nenek moyang kalian dan sampai kalian ke negeri ini? Dan kamu tak masuk ke dalam agamaku juga, katanya itu kan mereka Nasrani. Kamu ke sini hijrah, ninggalkan agama nenek moyang kalian di Mekah, tapi datang ke sini tak melok kami juga Nasrani. Agama apa nian? Ya. Lalu kemudian apa? Jubir, jubirnya sahabat-sahabat waktu itu Ja'far bin Abi Thalib, anak Abu Thalib, ya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu jadi jubir dia. Ngomong, nyawab, raja, kami ini dulu orang-orang jahiliyah, katanya. Dulu orang-orang jahiliyah nyembah berhala, makan bangkai, buat jahat, mutuskan hubungan persaudaraan dan silaturahim dengan tetangga tak bagus, ya, yang kuat menindas yang lemah. Disebut-sebutkan kalau kebiasaan tradisi jahiliyah, yang dapat anak perempuan tak senang dikuburnya hidup-hidup, ya, percampuran lelaki perempuan itu di titik yang nadir, ya, seperti yang kita kisahkan, pernah nikah-nikah yang seperti nikah kontrak, atau kemudian perempuan yang boleh menerima banyak lelaki baru nanti dia tunjuk siapa suaminya dan sebagainya. Jahiliyah betul. Sampailah kata Ja'far bin Abi Thalib ini, Allah mengutus seorang di antara kami, Rasul kepada kami, yang kami kenal dia itu keturunannya jelas, ya kan jelas keturunan Nabi itu, nasab beliau mulia, jelas orangnya itu. Lalu tutur katanya bagus, orangnya jujur, hidupnya itu orang tahu betul suci hidupnya itu. Dari kecilnya sampai dia besarnya tak ada cacat yang diketahui oleh orang. Bahkan gelar itu Al-Amin yang kita tahu gelar untuk Nabi Muhammad itu justru gelar kepada Nabi sebelum jadi Rasul. Artinya apa? Memang sudah dipercaya nian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu, wahai raja, ngajak kami untuk nyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun. Dia perintahkan kami kalau ngomong harus jujur, nunaikan amanat, nyago silaturahim, berbuat baik dengan tetangga. Disampaikan kalau ya oleh Ja'far bin Abu Thalib ini, menjauhi yang haram, pertumpahan darah, melarang kami buat jahat, makan harta anak yatim dan sebagainya, disebutkan semua. Suruhnya kami sholat, dipinta kami berpuasa, kami beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya. Yang itulah kemudian orang-orang Makkah itu tak senang dengan Nabi, tak senang dengan kami yang mengikuti Nabi tersebut. Akhirnya apa? Kata pemimpin kami, Nabi kami itu, pindahlah dulu karena saat ini kita sedang di boykot, sedang disakiti dan seterusnya. Akhirnya apa? Dengar tutur dari Ja'far bin Abu Thalib itu, Raja Najasyi ini ngomong, pacak tidak kamu menunjukkan, mampu tidak kalian menunjukkan, katanya, kepadaku sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah itu dari Tuhannya, ya, dari Muhammad itu yang dia dapat dari Tuhannya. Lalu qadar Allah saat itu Ja'far ini bin Abu Thalib ini itu membacakan surat Maryam, ya, membacakan surah Maryam. Mendengar itu Najasyi itu seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Buti ini, itu berlinang air matanya. Kan orangnya Hanif, Nasraninya itu masih Nasrani yang bawaan dari Nabiullah Isa, ya. Itu yang kemudian membuat dia berlinang air mata. Lalu dia berkata, apa yang engkau baca ini, ya, dan apa pula yang dibawa oleh Isa ini, yang engkau baca ini, dan apa yang kemudian juga dibawa oleh Isa ini keluar, katanya, kata Raja Najasyi ini, pancaran sinarnya itu pasti dari zat yang sama, zat yang satu. Hanifnya Najasyi itu, ya. Lalu kemudian Najasyi ini noleh ke siapa tadi? Ke Amr bin As dengan yang satu lagi itu, ya, yang diutus tadi itu. Noleh dia ke situ. Ya, apa kata Raja Najasyi ini? Berkata dia, baliklah kalian, ya. Demi Allah, mereka ini tak bakal aku serahkan kepada kalian. Langsung itu, ya. Sontak ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ja'far, termasuk bacaan surah Maryamnya itu, ya, tak diizinkan Amr bin As itu untuk balik membawa mereka itu.
Nah, keesokan harinya utusan kaum musyrik itu ngadap Raja Najasyi lagi. Kedua utusan itu berkata lagi dengan Raja Najasyi, wahai raja, kami ini sesungguhnya tahu mereka itu masih lagi Amr bin As ini masih nak berkelit, dia nih nyari celah. Memang hebat Amr bin As ini kalau siasat ya, hebat. Nanti juga jadi tokoh yang hebat ketika dia masuk Islam ya. Orang-orang yang di jahiliyahnya hebat, kalau dia tersentuh hidayah, hebat pula ketika dia dalam Islam. Itu kaidahnya ya. Sama macam Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Dan itu akan terus sampai hari ini, Pak. Kalau ada orang melawan ya, dan dia tak tersentuh dengan hidayah Islam, coba parai, preman misalnya, preman besar. Kalau misalnya diparak-parai, kalau dia tersentuh hidayah, insya Allah kalau dia tersentuh hidayah, itu 180 derajat insya Allah berbalik sifatnya itu, dia akan dukung ya. Nah itu, ini kejadian-kejadian yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi mereka ini berkata lagi, Amr bin As ini, mereka ini jelek-jelekan Isa, putra Maryam yang kalian jadikan sebagai nabi. Panggil baik mereka, kalau tidak percaya, tanyakan mereka tentang Isa. Akhirnya apa? Mungkin pengen baik tahu, penasaran juga sebetulnya Najasyi itu. Panggil lagi orang-orang dari Makkah itu, Ja'far itu. Akhirnya Ja'far menerangkan, diterangkan oleh Ja'far. Pandangan kami katanya tentang Isa itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kami, yaitu bahwa Isa itu hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah dalam kalimat yang diturunkan ya di dalam Al-Quran, yang itu kemudian anak kepada Maryam bintu Imran, yang termasuk abidah, orang yang tekun ibadat. Lalu Najasyi apa? Ngambil sebatang lidi, kata Syekh Al-Buti dalam Fiqh Sirah itu, yang terletak di atas lantai. Kemudian berkata, apa yang engkau katakan tentang Isa tidak berselisih kecuali hanya sebesar lidi ini. Maksudnya apa yang kau ceritakan tentang Isa wahai Ja'far, dengan apa yang kami ketahui sama, dikit bae bedanya itu. Ya. Lalu apa? Kemudian Najasyi malikkan hadiah-hadiah yang dikasihkan itu, balikkan lagi kepada orang Makkah, termasuk yang dia ketahui pembantu-pembantunya, uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya yang dapat juga hadiah, baliklah. Nak nyogok kita ini nih, agar kita kemudian nyerahkan Ja'far dengan para pengikutnya itu kembali ke kota Makkah. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itulah mereka yang hijrah ini, kaum muslim yang hijrah ini tinggal di Habasyah dengan tenang, tentram, dilindungi oleh Raja Najasyi. Sementara yang tadi itu utusan Makkah itu balik lagi dengan tangan kosong, tangan hampa. Ya. Nah, setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, sampailah kemudian berita tentang masuk Islamnya banyak penduduk Makkah. Ya. Mendengar itu, maka kemudian dapat panggilan dari Nabi agar sahabat-sahabat yang ada di Habasyah baliklah lagi ke kota Makkah ya. Tapi ada juga kemudian muslihat yang juga disampaikan bahwa penduduk Makkah itu terlalu menggembar-gemborkan banyaknya penduduk Makkah yang masuk Islam ya, sehingga kemudian nampak ada kesan tertipu di situ. Ternyata waktu balik lagi mereka ke Makkah ya, tetap saja mereka itu akhirnya apa? Dikhianati oleh penduduk Makkah ya, dihina, masih disakiti dan sebagainya. Nah nanti tentu ada peristiwa hijrah kemudian yang kedua, yaitu hijrah ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa ibrahnya? Kan itu Fiqh Sirah ini setelah menceritakan kisah Nabi, dia tuliskan oleh Syekh Al-Buti apa ibrahnya, apa hikmahnya dari peristiwa itu. Kata Syekh Al-Buti, peristiwa hijrah ke Habasyah ini paling tidak 3 pelajarannya. Apa 3 pelajarannya itu, ibrahnya itu? Pertama, berpegang teguh dengan agama ini ya, dan menegakkan sendih-sendihnya itu, itulah sumber bagi kekuatan seorang muslim ya, berpegang teguh dengan ajaran agama ini. Kan disakiti, kalau nak milih sebetulnya mudah baik mereka nak balik lagi selamat itu apa? Murtad baik. Tapi bukan itu yang dipilih. Bahkan kita tahu sahabat-sahabat yang awal itu sampai disakiti, ada yang ditimpa dengan batu besar, dijemur di tengah padang yang panas terik ya. Ada yang dimasukkan dalam kuali, yang dalam kuali itu banyunya sedang menggelegak, dimasukkan. Keluarga Sumayyah itu keluarga pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak milih kan,
Kan cawaran mereka itu cuma ini, kata orang-orang kafir Quraisy itu, nak selamat atau nak mati. Kalau nak selamat balik lagi ke agama nenek moyang, kalau nak mati disiksa oleh mereka itu. Nah, tapi bukan itu yang dipilih sahabat-sahabat yang awal ini, berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita hari ini ya berpegang teguhnya dari antaranya dengan nyago ibadat. Kita kan tidak lagi berhadapan dengan musuh-musuh yang nyakiti kita. Tidak katik kita ke masjid ini dilempari uang batu, tidak katik dilempari kotoran. Ya, tantangan kita hari ini apa? Mampu tidak istiqomah salat subuh berjamaah, ya. Lalemak sebetulnya jauh lalemak nian ya daripada generasi yang awal-awal itu. Bukan bandingan ya, bahkan bukan bandingan. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga ya, bahwa dulu orang untuk ibadah itu berdarah-darah. Kita hari ini lemak sudah. Nah, karena itu kita harus buktikan ya di hadapan Allah menjaga risalah agama ini dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kedua, kita bisa tahu, menunjukkan adanya titik persamaan antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Nabi Isa. Ya jelas sama, karena asalnya sama. Nabi Isa, ya dengan Injilnya, utusan Allah. Injilnya, kitabnya Allah juga. Dan kita diminta beriman ya dengan kitab-kitab itu, termasuk kitab-kitab samawi yang sebelum Al-Quran, bahwa itu turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga kemudian bagi orang-orang yang betul-betul membaca Injil itu akan menemukan banyak kemiripan dengan Al-Quran, terutama Injil yang terdahulu maksudnya ya, bukan Injil yang kemudian banyak hari ini. Walaupun kita baca Injil hari ini itu pasti akan ketemu titik-titik yang sama juga dengan ajaran-ajaran Islam di beberapa bahasannya ya. Karena ngapa? Sumber dan zatnya itu dari asal yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tengok tadi apa yang diucapkan oleh Ja'far oleh Raja Najasyi itu kan, inna hadza walladzi ja'a bihi Isa bin Maryam la yakhruju min miskatin wahida. Yang kau ceritakan ini tadi, yang kau bacakan ini tadi dengan apa yang ada pada Isa ini, pasti zatnya itu, sumbernya itu zat yang sama. Itu keluar dari lisan Raja Najasyi itu ya. Komentar itu disampaikan karena di antara pembantu-pembantunya ada Nasrani, uskup-uskup yang membaca Injil, yang membaca Taurat, sehingga kemudian tahu betul, oh ini ya sama seperti yang dulu mirip kepada Nabi kita Nabi Isa ya. Sama waktu pamannya Khadijah, ketika Khadijah bawa Nabi pada waktu peristiwa setelah turun ayat Al-Alaq 15 itu. Siapa? Waraqah bin Naufal ya. Waktu diceritakan itu apa komentar pertama? Hadhihin namus alladzi jaa ila Musa, yang datang kepada lakimu ini wahai Khadijah, itu juga dulu yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Waraqah membaca Injil. Atau misalnya yang waktu Nabi lagi remaja dibawa oleh pamannya Abu Thalib berdagang di satu tempat di kawasan Irak, berhenti. Lalu pendeta yang ada di sana melihat tanda kenabian. Waktu kita ngaji Samail, Nabi itu kan ada tanda antara kedua bahu beliau. Yang tanda itu dalam Samail disebut besarnya pecak telur burung puyuh, agak kemerahan, ada tumbuh-tumbuh rambut di situ. Kalau kita nyebutnya tanda lahir jiwang tuh ya. Nabi itu letaknya antara kedua bahu beliau. Itu disebut dalam Injil. Dan pendeta tuh melihat waktu mungkin jubah Nabi tersingkap, tengoknya, tanyanya ke Abu Thalib, budak ini siapa? Nabi masih kecil itu, angkat remaja, usia 12. Kata Abu Thalib apa? Ini anak aku. Itu Abu Thalib sayangnya dengan Nabi ya. Kalau ada orang pertama kali jumpa dengan Nabi, bertanya Nabi siapa, pasti dijawab ini anak aku. Apa jawaban pendeta itu? Ngiyuk kau ini, bohong katanya ya. Budak ini tidaklah dia lahir kecuali bapaknya pastilah mati. Itu giliran Abu Thalib pula pening, siapa mamang ini dukun apa ya. Iya benar, tepat itu tebakannya itu. Karena Nabi itu anak saudaranya ya. Kata pendeta itu ini bakal jadi nabi terakhir bawa balik ke Mekah ya. Karena mengapa? Dia tahu dalam Injil diceritakan tentang nabi akhir zaman, nabi terakhir, diantaranya tandanya ada tanda di antara dua bahu. Jadi tidak ada bedanya kita sebetulnya dengan Nasrani ya, dengan yang lain-lain, agama-agama samawi yang lain, karena ajarannya itu dari zat yang sama, yaitu Allah. Yang terakhir ya,
Ibrah yang kata Syekh Al-Buti ini, bila diperlukan kaum muslim itu boleh meminta perlindungan kepada non muslim, ya, terutama kaitan seperti ini. Itu kan Raja Najasyi bukan muslim, ya, baik dari ahli kitab seperti Najasyi itu yang saat itu Nasrani, atau bahkan dari orang musyrik sekalipun, selagi misalnya itu dalam bab-bab yang duniawi seperti perlindungan, ya, muamalat duniawiyah, nah itu dibolehkan, ya. Ini yang kemudian menjadi ibrah dari peristiwa ini. Tambahan satu lagi, di kemudian hari, ya, menurut riwayat yang diterima, Raja Najasyi ini akhirnya memeluk agama Islam, ya. Dari sinilah kemudian lahir syariat adanya sholat gaib. Jadi Nabi satu saat di kota Madinah mendengar Raja Najasyi meninggal di Habasyah, ya, di negerinya, sehingga kemudian Nabi kumpulkan sahabat-sahabat beliau, mari kita sholat bahwa satu raja yang hanif, yang muslim di negeri Habasyah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditengarai itulah Raja Najasyi yang menerima Ja'far bin Abu Thalib dan sahabat-sahabat yang lain waktu hijrah di kota Habasyah tersebut. Nah ini ya, syariat sholat gaib pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan tentang tema hari ini. Ada tidak? Ya Turi. Boleh, silahkan. Ada? Khusuk kalau cerita sirah ini ya. Ayo Ustaz. Silakan. Kalau zaman Rasulullah boikot itu muslimnya sedikit. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu tidak diboikot, tetapi ada unsur-unsur ke arah itu. Kalau di Myanmar kan, itu kan juga. Nah, jadi usaha kita karena zaman sekarang, karena Islamnya sudah banyak, jadi untuk lepas dari boikot yang seperti itu, jadi Islam itu punya, apabila tersakiti di daerah Myanmar, jadi kita punya power untuk membela mereka. Usaha kita tuh seperti apa yang harus? Iya. Sambil minta tolong fotokan ini. Siapa minta tolong? Dek, adek. Tolong Dek. Ini deh, pencet yang ini ya. Ya, dapatkan juga jamaahnya dari situ, tidak apa-apa. Oke, baik. Tentang kekuatan umat Islam hari ini ya, kekuatan Islam hari ini dan persatuan umat Islam ya. Masukkan jamaahnya Dek. Masukkan jamaahnya. Sebab sekali we fotonya tuh. Itu masalah yang ini besar hari ini ya. Kita tahu bahwa syukran ya. Umat Islam hari ini ya seperti yang kita tahu keadaannya ya. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki 1924 itu kan macam ayam kehilangan induk. Jadi tidak ada lagi kekuasaan yang menyatukan kekuatan umat Islam. Setelah itu kan kita tahu akhirnya negeri-negeri ini menjadi negeri masing-masing, terkotak-kotak ya. Nah itu jadi masalah akhir zaman memang. Sampai nanti turun Imam Mahdi, memang akan ada fase itu sebetulnya ya. Karena itu di fase sekarang ini, kita buat apa yang mampu kita buat ya. Kita buat apa yang mampu kita buat. Jangan juga kita pesimis ya, jangan juga kita skeptis atau apa yang semisalnya. Dah sudahlah misalnya dan sebagainya. Kita mampu misalnya bantu dengan diplomasi, bantu dengan diplomasi. Sebetulnya pacak itu kalau misalnya pemimpin tertinggi kita, dalam hal ini misalnya karena kita negeri Indonesia berarti presiden ya, punya perhatian lebih ke situ misalnya ya. Jadi politik luar negerinya terutama kepada negeri-negeri muslim bagus, atau paling tidak
ke negeri-negeri yang di situ ada umat muslimnya yang tertindas seperti tadi misalnya di Rohingya, misalnya di Myanmar atau di negeri-negeri yang lain, di Palestina, jalur Gaza dan sebagainya. Itu jalurnya diplomasi, itu wilayahnya wilayah pemerintah ya tentu. Kalau kita yang rakyat biasa, tentu yang kita mampu buat apa yang kita mampu buat. Misalnya apa dengan bantuan dana mungkin, ya. Misalnya yang kita bisa salurkan lewat tentu lembaga-lembaga yang kredibel yang kita tahu. Oh ini betul penyalurannya ke negeri-negeri itu. Boleh dengan itu. Itu bentuk sumbangsi kita, bentuk bahwa kita peduli dengan saudara dan muslim-muslim yang di tempat-tempat tersebut. Ustaz, diplomasi aku ini bukan pejabat, duit dagati, doakan. Itulah yang paling terakhir yang bisa kita buat ya. Tidak mungkin kita nak beli senjata ya. Sudah. Kita jamaah Baitur Rahman baik nyelesai ke Rohingya misalnya ya. Berangkat kita ke sana. Belum sampai ke sana, lah dak sampai gitu ke situ ya. Lah dicadangi wong, lah dihalangi wong ya di perbatasan. Nah, ya. Nah, sampai nanti insyaallah sampai fasenya itu insyaallah Imam Mahdi ya menyatukan lagi umat Islam itu. Tinggal kita menyaksikan apa tidak, anak kita, cucu kita menyaksikan atau tidak. Nah, itu wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kalau misalnya jelas bakal masuk jadi barisannya Imam Mahdi, kita syukuri. Kaget bertemu dengan Dajjal takutnya itu jadi pengikut Dajjal. Itu yang kita khawatir, fitnah Dajjal yang hebat itu ya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu Pak ya. Jadi itu. Itulah yang bisa kita ini kan. Mungkin kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang kira-kira pacak menyuarakan aspirasi umat Islam. Itulah juhud kita juga ya. Tidak kati hubungannya dengan 2024 ya. Tapi kita bakal milih 2024 itu kan. Nah, pilihan gitu itu menentukan. Nah, itu ya. Baik. Ada lagi enggak? Nah, kalau ada lagi silahkan. Cukup? Kalau enggak ada kita cukupkan. Suruk belum? 11 menit. Kalau lambat suruh kamu nih, ya, ayo, lamonian suruknya di sini ya. Ayo kita akhiri dengan baca salawat kalau tak ada lagi pertanyaan. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita isi dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah,
Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته